Selamat datang pemirsa di channel Jakarta Creative Pictures. Berjumpa lagi dengan saya Gatot Susanto. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat saja dan tetap jaga jarak. Ini masih pandemi, meskipun sudah mulai divaksin. Tetap terapkan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Kalau bisa jangan bepergian kemana-mana, kecuali harus ya. Kecuali Anda harus. Oke, kali ini kita akan membahas 5 hal yang saya sukai dari Yamaha XSR 155. Mas Bro pasti tahu bahwa ini adalah motor yang fenomenal. Diluncurkan Yamaha di akhir 2019. Kami langsung ambil waktu itu. Desainnya sangat bagus, retro klasik atau retro sport ya. Tapi sayang sekali sampai saat ini tidak banyak kita lihat di jalanan. Jadi barangkali secara marketing memang belum begitu berhasil. Bisa jadi salah satunya karena tahun 2020 diserang pandemi atau hal yang lain, misalnya harga yang kurang pas. Baik pemirsa, 5 hal yang saya sukai dari Yamaha XSR 155. Kita mulai dari yang pertama tentu desain dan dimensi ya. Ini desainnya seperti yang saya bilang tadi, retro klasik atau retro sport. Joknya datar, tangkinya pun tidak terlalu naik ya, hanya naik sedikit. Stangnya datar saja. Jadi klasik bentuknya, knalpotnya juga sederhana begitu. Bentuknya klasik, timeless lah, ini sampai kapanpun akan tetap disukai banyak orang. Ini bentuk retro seperti ini dan sekarang sedang ngetrend. Sekarang kita bicarakan dimensi. Ingat ya, ini motor 150 cc, kecil nih, motor kecil. Tinggi joknya 810 mm. Luar biasa. Motor besar saja sekitar 820, MT-09 820 tingginya, dan ini 810. Terus tinggi mana kita lihat ya. Kami tingginya 168. Kita lihat bagaimana posisinya. Nah, jadi kami pun jinjit nih, jinjit. Suspensinya cukup mantap. Jadi dimensinya tidak kaleng-kaleng ya. Desain dan dimensi membuat kami suka, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan shoot lebih dekat. Yang kedua adalah sasis dan swing armnya. Sasisnya ini sudah menganut delta box aluminium. Jadi delta box aluminium, kemudian swing armnya sudah menganut dari aluminium juga, banana style ya, asimetris karena kanan dan kirinya beda. Yang kanan banana karena menghindari bentuk knalpot, dan sebelah kirinya cabang 2. Ini sebetulnya kalau Anda perhatikan luar biasa karena hanya motor besar yang didesain seperti ini. Karena costnya lebih mahal. Ini diberikan di motor 155 cc. Luar biasa. Jadi yang pertama tadi desain dan dimensi, yang kedua sasis dan swing arm, yang ketiga tentu saja engine-nya ya. Semuanya keren, engine-nya tidak berdaya, apa gunanya Mas Bro. Engine-nya ini 155 cc, kecil memang, tetapi sudah liquid cooled, radiatornya lumayan dan ada kipasnya juga, ada fan-nya. Dan yang lebih penting ini adalah engine andalan Yamaha, yaitu dilengkapi dengan VVA, Variable Valve Actuation. Artinya lamanya buka tutup valve intake maupun outtake ya, katup masuk maupun katup buang, itu berbeda di putaran bawah dan atas. Kalau Anda naik motor XSR atau R15, engine-nya sama. Saat Anda mencapai 7.500 rpm, itu muncul di displaynya itu VVA aktif. Jadi di atas 7.500 rpm, bukaan katupnya berbeda timingnya, agar tenaganya tetap optimal di putaran bawah maupun atas. Jadi yang pertama desain dan dimensi, yang kedua sasis dan swing arm, yang ketiga engine, yang keempat Mas Bro mudah ditebak pasti ya, swing arm. Suspensi depan dan suspensi belakang. Maaf, suspensi depannya ini sudah upside down. Luar biasa ya. Upside down itu kelebihannya adalah lebih stabil karena bobot yang bergerak. Jadi yang di bawah itu adalah bobot yang bergerak atau unsprung weight ya. Sedangkan ini adalah bobot yang ikut sasis, itu lebih ringan. Sehingga yang main itu kalau di jalan kurang bagus itu lebih ringan sehingga lebih stabil kendaraan. Ini biasanya juga diberikan di motor-motor besar. Sekarang 250 cc sudah pada pakai, motor besar pakai, kalau di motor balap sudah pasti semuanya upside down. Dan yang belakangnya ini swing arm.
bukan sekedar swing arm, tapi swing armnya ini termasuk baik atau stabil kompresinya. Jadi ketika saya naik sendirian, saya masih jinjit. Ketika saya boncengan dengan istri sendiri, Mas Bro, itu juga tetap jinjit. Jadi dia tidak menjadi lemah, hanya turun sedikit lah dibanding sebelumnya. Tidak menjadikan saya menjadi flat foot atau menjadi bisa menapak. Tetap jinjit tapi hanya turun sedikit ketika dipakai boncengan. Jadi ini lumayan enak, stabil suspensinya. Kemudian yang kelima, tentu saja last but not least, bagi kami itu penting, performanya. Jadi dan handling ya. Jadi kita jadikan satu aja, performa dan handling. Handlingnya pasti mudah karena ini naked dan ringan. Performanya untuk ukuran 150 cc, Mas Bro, ini bisa diadu lah ya dengan 150 cc yang lain. Jadi putaran bawah dan atasnya enak, terutama kalau Anda sendirian, karena kalau 150 cc dipakai boncengan, otomatis Anda harus naikkan RPM ya. Bisa juga, tidak masalah dinaikkan RPM, tapi memang tidak segalak kalau dipakai sendirian. Jadi ini performance dan handlingnya luar biasa. Jadi itulah 5 hal yang kami sukai. Nanti kita syutingnya dari dekat. Apa yang kami sebutkan tadi, mari kita syuting dari dekat ya. Baik Mas Bro, kita shoot dari dekat ya. Memang cakep sih, terus terang aja desainnya retro klasik atau retro sport si Yamaha SHR 155 ini. Joknya datar, tankinya klasik begitu bentuknya, dan stangnya lurus saja, santai. Riding posisinya relax. Kemudian ini tampang belakangnya, lampu belakang juga bulat, klasik ya, LED. Kemudian sennya, kalau tidak salah sennya belum LED nih, masih bola lampu ini. Tapi cantik karena bening. Kalau kita lihat dari depan, lampu depannya juga bulat, jadi klasik. Dan yang lebih cantik adalah dia itu LED atas bawah ya, lampu jauh dekatnya itu LED. Cakep banget. Jadi secara desain memang menarik. Kemudian yang kedua adalah engine-nya ya. Ini 155 cc liquid cooled. Ini mesin yang sama dipakai di R15, MT15. Jadi ini memang engine legendarisnya 150 cc Yamaha. Maaf tadi kelewatan yang kedua. Yang kami suka yang kedua adalah sasisnya ini. Jadi sudah aluminium ini ya. Kemudian swing armnya juga asimetris, banana style. Ini kita lihat ya, kenapa saya bilang asimetris. Yang di belakang itu dibagi dua. Nah, rantainya keluar di antara swing arm. Sedangkan yang di sebelah kanan itu bentuknya banana. Ini sebetulnya sangat cantik dan sangat jarang diterapkan di motor kecil karena costnya lebih mahal. Dan sasisnya cukup bagus ini. Engine-nya yang ketiga ya, tadi sudah kita sebutkan, liquid cooled dan VVA, variable valve actuation. Dan suspensinya ini upside down dan sangat capable untuk kelas 155 cc. Termasuk single suspensi yang di belakang juga, single shock belakang ini juga sangat bagus. Pairnya stabil untuk boncengan maupun sendirian, tidak banyak berubah. Nah yang kelima, performance dan handling. Performance dan handlingnya karena dia naked bike ya, ringan ya motornya. Juga 150 cc cuman sih. Performanya untuk kelas 150 cc lumayan bagus. Mungkin termasuk yang terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Coba kita on kan ya. Ini knalpotnya memang diberi pelindung supaya tidak panas. Baik, demikian pemirsa video kami. Tolong like kalau Anda suka, dan yang penting jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.